Siap, siap. Action. Cakep ya. Iya. pakai wig pendek gitu. Berarti aja udah sampai. Mana please? Pagi Bu Katarina. Oke, bisa langsung lah ya. Nah, Greetings. Good morning, Miss. How are you today? Good morning, I'm fine, thank you, and sit down please. Okay. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini setiap pagi kita akan memiliki hari yang baru. Karena setiap hari itu memang baru. Nah, harapan baru. Apalagi kita setiap hari juga ada ulangan setiap hari ya. Iya. Dengan harapan kalau kita ulangan, kita ujian harapannya dapat nilai kan? 100. Ya dapat nilai bagus, harapannya bagus. Nah, maka memiliki hari yang pernah kita ada setiap hari itu dengan harapan baru, dengan jiwa yang baru, dan kita ingin semuanya berjalan dengan baik kan? Maka kita awali dengan berdoa. Ya, boleh silakan untuk teman kita buka ya, ikut pimpin dengan doa silakan. Selamat pagi ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran geografi ya Tuhan. Tolong Kau dapat berkati ya Tuhan agar pembelajaran geografi pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada suatu kendala. Terima kasih ya Tuhan, tolong berkat dan menyertai insya Allah atas kami semua, hanya dalam namamu kami berdoa. Terima kasih Nurka. Oke. Untuk kehadiran hari ini kita ada yang hadir. Hadir semua ya? Ya, betul. Ibu bahagia sekali ya karena hari ini kita sudah hadir semuanya. Walaupun masih ada yang anggap flu, nggak apa-apa ya. Tapi kita ingin tetap belajar hari ini. Untuk kelengkapan silakan dicek. Kemudian untuk bajunya dirapikan, rambutnya. Untuk yang perempuan silakan untuk rambutnya yang panjang, boleh untuk dikebelakangin biar tidak mengganggu. Oke, kita akan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kemudian masih ingat nggak kemarin kita pembelajaran apa? Masih ingat ya? Masih ingat? Apa cuy? Ya. Ciri dan struktur virus. Ciri dan struktur virus. Kemarin ya kita belajar ya tentang ciri-ciri dan struktur virus. Nah, kita sudah belajar itu. Nah, berarti kita ingat ya yang kemarin pernah kita pelajarin ya, di mana ada bentuk-bentuk virus. Apa bentuk-bentuk virus itu masih ingat? Bentuk-bentuk virus gimana Steven? Apa aja bentuk-bentuknya kalau masih ingat? Ada yang berbentuk kayak tamu itu kayak bentuk musik, batang bentuk musik virus yang seperti buah. Dan juga ada kayak tali gitu yang kayak Ebola gitu. Ya, ya contohnya bola gitu ya. Ada lagi yang menginfeksi bakteri,
Bentuknya? Bentuknya bakteriofag yaitu Ya, bentuknya virus T. virus T. Begitu ya teman-teman ya, virusnya T. Kalau ciri-ciri virus, bagaimana ciri-ciri virus ya? Masih ingat ya Batika ya, ciri-cirinya apa aja sih? Yang pasti virus itu membuat kita sakit. Oh, pasti buat sakit. Tapi apakah ada yang harus buat sakit? Ya juga sih. Ya juga Tapi sih. memang biasanya virus itu bisa membuat sakit. Terus virus itu juga nggak bisa dirawat. Karena dia itu kan hanya melandakan orang lain, jadi dia itu ibaratnya kayak parasit. Terus virus itu juga lebih kecil. Kalau kita ibaratnya manusia dengan cacing kita di dalam tubuh, nah virus itu adalah cacing kita. Kita sebagai manusia yang dia melakukan parasit di dalam tubuh. Oke. Makasih Batika ya. Ciri-ciri virus ya, dimana bahwa dia sangat kecil sekali ya, kemudian dia juga membuat sakit, tetapi sebenarnya karena hari ini kita memang mau belajar tentang peranan yang membuat sakit tadi itu masih yang merugikan ya. Lalu reproduksinya virus. Reproduksinya bagaimana ya ini ya? Ada berapa macam ya? Oh, ada litik dan isogenik. Masih ingat urutan-urutannya ya? Ada apa tadi kemarin tuh? Absorpsi, kemudian penetrasi, kemudian injeksi, kemudian epifase, kemudian sintesis, kemudian replikasi, kemudian setelah direplikasi kemudian dirakit, kemudian lisis, gitu ya. Nah, oke baik. Kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya karena kita akan pembelajaran hari ini yaitu peranannya virus. Tadi sudah disebutkan sama Bertika bahwa virus itu cirinya membuat sakit gitu ya. Nah, hari ini kita mau mempelajari peranan virus terutama yang membuat penyakit gitu ya. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah kita akan bisa melihat ya, atau menjelaskan virus yang merugikan, kemudian penyebabnya, gejalanya, dan kita bisa memberikan solusi gitu ya. Kalau misalnya ada suatu penyakit tertentu atau ketika ada terjadi sesuatu di dalam masyarakat atau dalam lingkungan sekitar atau kita ngalamin apa, ini kita bisa memberikan solusi. Dan nah, yang paling akhir ini sebenarnya ketika goalnya kita juga bisa mengerjakan masalah-masalah atau kalau bisa membuat soal-soal persoalan yang kita sudah tahu bagaimana pemecahan-pemecahan masalahnya. Itu ya. Nah, kemudian untuk penilaian kita hari ini ada penilaian untuk formatifnya, nanti kita akan berikan dan post-test. Sudah siap nah dengan handphonenya ya. Oke. Kemudian ada nanti penilaian sumatifnya, penilaian tertulisnya hari Senin ya. Hari Senin kita akan PH ya. Kemudian nilai keterampilannya nanti kita akan presentasi, kemudian ada tanya jawab dan juga sikap. Nah, ketika kita bersikap, nanti kalian bekerja sama, berpikir, bernalar kritis itu akan ibu observasi, jadi akan melihat gitu ya. Nah, kemudian kita akan waktunya pretest, silakan untuk disiapkan handphonenya. Kalau nggak pakai handphone, misalnya pakai laptop boleh ya, silakan. Nanti mulainya kalau pas lagi udah start gitu, lalu baru kalian mulai ya. Silakan 3 detik dari sekarang untuk semuanya join. Nanti start, kalau ibu udah start baru kita akan mulai. Ya.
berpikir kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian pretestnya sudah, kemudian kita akan belajar apa sih saat ini, maksudnya bagaimana caranya atau proses pembelajaran. Nah, kita akan mencermati sebuah video permasalahan, ya. Kemudian yang akan ditayangkan di sini, kemudian kamu nanti akan melihat, ya. Kemudian nanti kita akan diskusi kelompok-kelompoknya. Kelompok asal seperti ini, tidak ada kelompok ahli kayak kemarin ya. Kita berdiskusi tidak dipindah-pindah sepertinya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan di LKPD tersebut, tuangkan dalam presentasi kita di Canva. Kemudian nanti kita akan diskusi bersama, kemudian akan dipresentasikan, ada yang menanggapi. Mungkin ya teman-teman ya. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat untuk videonya. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah memenuhi paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk menyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan menjadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini memang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget, dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri
dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona, Bang. Teman-teman, tadi itu kita melihat itu tadi virus apa? Corona, COVID ya, COVID-19 ya. Yang membuat apa sih? Membuat penyakit apa sih? COVID, membuat radang, kemudian apa lagi? Sesak napas, ya. Terus yang paling pasti membuat kita apa? Seluruh dunia berefek pada apa? Pandemi kan ya. Nah, itu suatu permasalahan kan, di mana ternyata virus itu membuat suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan secara bukti nyatanya ya memang kita semua berdampak dari semua bidang gitu ya. Nah, hari ini ya kita akan melihat bahwa apakah di dalam family-nya atau di dalam kelompoknya virus itu hanya ada COVID saja? Ada COVID saja? Enggak kan? Banyak. Nah, dan itu yang akan kita akan melihat bahwa ternyata ada beberapa atau mungkin banyak yang membuat kita pun menjadi tidak sehat, menjadi sakit karena adanya virus. Nah, kalau yang sekarang ini yang kalian dengar, yang baru-baru muncul saat ini, virus apa? Apa Danila? Cacar monyet. Nah, cacar monyet ya ada yang di berita, kemudian kita pendengar juga atau misalnya berita-berita gitu. Ada yang mulai mungkin sudah tim ahlinya ingin untuk membuat sebuah vaksin juga gitu ya. Karena prosesnya seperti itu. Ketika ada penyakit-penyakit yang merebak, pasti nanti akan bagaimana caranya untuk mengantisipasinya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan permasalahan-permasalahan virus-virus yang ada di sekitar kita yang pernah juga membuat penyakit. Di antaranya tadi ada cacar monyet. Kemudian ada sebenarnya sebelum ada muncul atau pandemi dari virus COVID ini, di buku-buku biologi yang pelajaran-pelajaran itu biasanya yang selalu diangkat adalah HIV, AIDS ya, penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV. Nah, itu nanti kita juga akan angkat itu. Nah, sebelumnya juga ada Ebola, ya. Kemudian juga pernah mungkin bikin meresahkan, tetapi juga nggak terlalu, tetapi membuat orang resah ketika orang-orang yang senang atau mempunyai hewan-hewan kesayangan. Misalnya adalah virus rabies, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan itu sesuai dengan materi-materi yang sudah saya berikan. Kalian bisa buka kembali di linknya, silakan buka di permasalahannya, buka infonya bisa, laptopnya bisa. Kemudian setelah itu dituangkan di dalam LKPD dan nanti akan ada kelompok yang saya tunjuk untuk presentasi, ya. Dan kemudian ada juga kelompok yang saya tunjuk untuk memberikan tanggapan atau juga pertanyaan atau juga mungkin memberikan masukan-masukan. Begitu ya, jelas kalian? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, silakan bersiap-siap untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. LKPD-nya akan Ibu berikan.
melengkapi permasalahannya, kalian dapat apa yang harus kamu apa namanya? Yang harus kamu kupas apa? Oke, silakan dibuka untuk permasalahan yang sudah ibu kasih. Kelompok 1, silakan dibuka dapat permasalahan apa? Kelompok 1. Kelompok 1 dapat permasalahannya apa? Apa? Ya, oke ya. Silakan berarti dibuat sepertinya ya. Nah, kemudian kelompok 2, kamu dapat apa? IPS cerita ya. Oke, dibuat ya untuk kampanye ya. Kampanye sudah ibu bikinkan, silakan kamu tuangkan di situ nanti untuk presentasi ya. Kelompok 3, kalian dapat apa materinya? Ketemunya bisa update banget ya. Nanti ini kampanye untuk apa? Selfie bos. Tapi jangan lihat siapa dong, lihat monyet ya. Boy, ini kenapa dihilangin? Jadi apa sih? Tadi gimana? Siswa semuanya, kalian lihat nomor tahu ya. Saya dari masalah yang saya berikan. Kemudian kalian juga bisa mengeksplor dari internet, mencari sumbernya yang terpercaya ya. Jadi kalau mencari itu jangan sampai misalnya kalian dapat dari orang-orang yang cuma memberikan blogs gitu atau memberikan apa tuh pendapatnya, tetapi terpercaya ya. Kemudian jika ada sesuatu hal yang memang belum ngerti, kata-kata yang sulitnya kalau kita melihat dari internet itu kan kata-katanya ada yang tidak bisa itu bukannya bukan dari mana. Kalau masa gimana? Kalau misalnya ada kata-kata yang sulit bisa ngerti gimana caranya? Clearnya lihat ya. Ya tahu ya. Benar-benar ya. Itu kalau bahasa Indonesia kalau istilah ya istilah
Katanya ada program baru. Apaan Regen? Regen. Iya, emang ini yang tidak dulu ya. Rambut ya. Masih kan gitu. Tapi betul Regen. Gimana dia optik mana? Apa? Betul-betul apa optik ini? Melawan kan? Apa itu? Iya, gua beli family. Semua di bawah dari Dari mana itu? Itu ditutup kencang gitu. Ceritanya paling jadi kalau mau pakai Jakarta semua enggak, gue kayak orang global Aku temennya dan bilang terus itu kayak itu nggak dia kayak
Kayak beatbox, kayak nge-beatbox. Ini tahu kapan sunat kan main. Sekarang Recording in progress. Simpan buat kenang-kenangan ini. Lagu gini lu suka banget gini ya, suka banget kayak musisi apa kalau dalam Jogja tapi tahu Yang penting kalau kita konser musik kita bisa menikmati bro. Para semuanya bagaimana? Ada kesulitan dalam mencari informasinya atau menyelesaikan permasalahannya tentang penyakit-penyakit yang diberikan kepada kalian? Ada? Gimana Christian, ada masalah? Ya, udah bisa ya. Oke. 1 menit lagi kita akan presentasi ya. Silahkan kamu pecahkan permasalahan-permasalahannya sehingga bagaimana sih menangani dan memberikan apa pengobatannya misalnya ya, pencegahannya pada masalah-masalah yang kalian dapatkan gitu ya. Saya sambil bukakan untuk kanvanya yang kalian bikin ya. Untuk persiapan presentasi kelompok kita. Oke, kelompok 2. Oke, waktunya kita presentasi sekarang, siap? Siap? Bagaimana, siap? Siap, oke. Nah, kita mulai untuk presentasi ya. Saya memilih kelompok 2, sudah saya pilihkan di kanvanya yang saya tulis di kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan. Dan kemudian kelompok mana ya yang akan saya pilih? Mana yang siap? Siapa yang memberikan tanggapan? Kelompok mana nih? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 akan memberikan tanggapan dan juga mungkin pertanyaan dan juga masukan ya. Oke, nah kelompok 2 silahkan kita efektifkan waktunya. Yuk silahkan. Ada Bezel, Griffin, ada Yohanes, ada Christian, ada Milka, Meva, ada Denzel. Yuk. Siapa nih? Yuk silakan. Selamat pagi teman-teman UCR dan teman-teman kalian. Selamat pagi. Nah, hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu penyakit AIDS. Oke, di sini akan menjelaskan penyebab penyakit AIDS. Kalau misalnya suara saya harus kurang kedengaran, mohon maaf ya teman-teman, soalnya saya menggunakan juga lagi sakit. Ini apakah kena influenza? Atau kena paru nggak enak badan? Atau ada salah satu terpapar dari virus juga ya? Nah, contohnya juga sekarang apakah kalian beda nggak mendengarkan suaranya UCH? Beda ya, beda juga ya. Nah ini juga salah satu karena ternyata kemarin kita tanyakan ya, siapa yang pernah terkena
gitu ya. Nah kita semua kena virus ya. Oke, nggak apa-apa Hazel, nggak apa-apa lanjut ya. Jadi penyebab penyakit AIDS itu adalah human immunodeficiency virus atau biasa kita kenal itu HIV. Nah, HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. HIV ini menyerang salah satu sel di dalam sel darah putih kita, yaitu sel T. Nah, HIV ini dapat tertular bukan saja lewat hubungan intim saja, tapi HIV ini bisa tertular dari transfusi darah yang tercemar HIV. Habis itu jarum suntik yang bekas atau jarum suntik yang digunakan untuk pemakaian narkoba, dan anak-anak juga bisa tertular teman-teman karena wanita yang melahirkannya itu positif HIV. Disertai gejala ringan atau bahkan nggak ada gejala sama sekali. Nah, lalu yang kedua ada viral load menurun dan relatif stabil. Viral load ini itu jumlah virus yang ada di dalam sel darah putih itu menurun dan relatif stabil, namun CD4-nya atau sel darah putihnya ini itu sebenarnya lama-lama makin menurun. Terus yang ketiga ada tes darah antibody terhadap HIV menunjukkan hasil reaktif, yaitu apabila bahkan nggak ada gejala, tapi sebenarnya virusnya itu ada di dalam tubuh. Walaupun jauh nanti berguna. Pada fase ini juga orang dengan HIV tetap dapat menularkan HIV kepada orang lain. Terus yang terakhir, masa tanpa gejala itu rata-rata berlangsung selama 2-3 tahun. Kalau dengan gejala ringan itu bisa 5-8 tahun. Tapi sebenarnya itu tiap orang beda-beda tergantung kekebalan tubuhnya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke fase 3. Fase 3 ini fase terakhir dan fase paling tinggi dari penyakit HIV ini. Kekebalan tubuh di fase ini menurun sangat amat drastis dan viral load-nya semakin tinggi, dan CD4 untuk dibilang sel darah putihnya pun sangat rendah sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai infeksi oportunistik. Nah, di fase 3 ini kita bisa dengan mudah terpapar oleh beberapa penyakit yang seperti layar ini. Kita bisa terpapar penyakit TBC, tuberkulosis, herpes, oral varicella, eupoplakia, kandidiasis oral, pneumocystis jirovecii pneumonia, infeksi sinomogloffin, dan banyak lagi. Nah, pertama ada pengobatannya. Obat yang digunakan untuk mengidap HIV adalah obat ARV. Obat ARV ini bertujuan untuk memperlambat perkembangan virus HIV. Dengan cara kerjanya mengurangi viral virus HIV, dan begitu virus HIV tidak berkembang biak dalam tubuh. Melalui pengobatan HIV ini, orang dengan HIV atau AIDS mudah. Nah, obat HIV ini dikonsumsi oleh pengidap HIV selama seumur hidup, dan untuk beberapa orang terdapat aspek sampingnya seperti mual, pusing, dan berhalusinasi pada tahapan awal itu. Kita lanjut ke pencegahan. Jadi ini pencegahan yang pertama itu adalah memperkuat screening HIV. Nah, bagi mereka-mereka yang berisiko tinggi. Nah, mungkin kalian penasaran ya. Jadi orang-orang yang berisiko tinggi itu contohnya kayak apa sih? Nah, ini ada ya di sini.
termasuk itu pekerja seks komersial, pengguna narkoba, suntik, dan orang-orang yang tinggal di wilayah dengan prevalensi tinggi HIV. Nah itu yang kedua, setia pada pasangan. Nah kalau kita sering berhubungan seks dengan orang yang berbeda-beda, kita nggak tahu ya kalau kita berhubungan dengan mereka tuh mereka terjangkit sama HIV itu apa enggak gitu loh. Jadi ini merupakan salah satu pencegahan yang dapat mengurangi risiko penularan HIV. Terus yang ketiga itu menghindari penggunaan narkoba. Nah, kan di sini kan ada penggunaan narkoba suntik. Jadi itu terutama narkoba suntik karena HIV itu kalau disuntiknya itu dia menular melalui jarumnya yang tidak steril. Terus yang terakhir itu memberikan informasi atau pembelajaran yang benar tentang HIV karena sangat penting untuk mereka tahu atau mereka sadar mengenai risiko dan cara untuk mencegah HIV ini. Sekian dari presentasi kami. Kita ucapkan terima kasih. Oke. Terima kasih dari kelompok 2 ya yang sudah memaparkan hasil dari diskusi mereka. Nah, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya atau memberikan masukannya? Oke. Dari kelompok kalau ada 2 kelompok nih. Ada kelompok Michelle dan juga kelompoknya si Marcel. Nah, perempuan dulu ya. Nah, silakan Michelle untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok yes. Jadi sebenarnya perbedaan HIV sama AIDS itu sendiri itu apa sih? Apa sih perbedaan HIV sama AIDS itu gitu ya? Bingung gitu temennya ya. Jadi sebenarnya sama aja, tapi HIV itu virus yang menyebabkan adanya AIDS. Nah, kalau AIDS itu adalah kondisi tubuh akibat kita kena virusnya tersebut. Oke, jadi paham ya Michelle ya. Jadi kalau dibilang terkena virus apa? Virusnya adalah HIV. Penyakitnya adalah AIDS gitu ya. Nah, tadi penyakitnya ini menyerang apa tadi? Sistem kekebalan. Jadi kekebalan tubuhnya itu yang diserang, begitu ya. Nah, untuk berikutnya adalah kelompoknya dari Mas. Silakan. Ya, saya mohon begini ya. Boleh tolong balik ke slide. Gejala yang fase 3. Fase 3. Nah, itu kan dibilang itu kekebalan tubuh menurun drastis. Nah, cara kita tahu kalau kekebalan tubuh kita ini kayak menurun secara drastis gimana? Kayak ada gejalanya tersendiri ya atau gimana gitu dari terus? Oke, langsung boleh dijawab. Bagaimana kalau seseorang itu di fase 3 ini dikatakan bahwa fase di mana kekebalannya sudah turun semakin drastis karena yang memang yang diserang ada kekebalannya ya. Terus gimana tahunya kalau dia tuh kekebalannya tuh turun gitu? Gimana bedanya? Oke, jadi makasih atas pertanyaannya. Terus tadi kan sudah dijelaskan sama si Arnifa kalau untuk beberapa orang tuh kan setelah beberapa tahun tuh kadang kan kayak ada teringat lah kalau gejalanya kalau dia tuh kena HIV. Nah, untuk tahu gimana kalau kita terkena HIV itu contohnya seperti biasanya kan ada beberapa penyakit itu yang menurut saya penyakit ringan, contohnya seperti flu itu kan beberapa hari bisa sembuh karena kan ya sistem kekebalan tubuh kita itu kayak melawan lah virusnya. Nah, tapi kalau terpapar HIV itu mungkin penyakit yang biasa saja itu bisa menyebabkan kematian. Ya, gimana Marcel? Oke, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tambahan penjelasan. Gimana sih caranya tahu kalau misalnya kekebalannya tuh turun terus begitu? Ada kelompok 5 mau memberikan tanggapannya? Mau memberikan tambahan jawaban, bantu jawab lagi? Ada? Oke, boleh ya kelompok 5 ya. Bisa ya. Oke. Yang lebih jelas lagi nih kelompok 1 nih, ya. Silakan. Kalau yang dari kami tahu, kalau cara tahu sistem kekebalan sendiri, dari yang kami tahu kalau misalnya sistem kekebalan tubuh itu menurun itu biasanya suka kena penyakit
berat badannya itu bisa turun drastis. Itu ya. Nah, dari ciri-cirinya lebih mudah sering sakit itu Marcel ya, teman-teman ya. Jadi orang itu dari berat badannya gitu ya, dia makan seperti biasa, beraktivitas juga seperti biasa, tetapi kenapa dia berat badannya turun terus menerus? Kemudian penyakit-penyakit ringan yang harusnya itu dia misalnya bisa seminggu sembuh, misalnya kena influenza, tapi itu bisa sampai lama. Bisa nggak sih kalau pernah melihat nggak kalau seorang misalnya ada seorang yang kena flu itu sampai sebulan gitu nggak sembuh-sembuh, 2 bulan, bahkan sampai parah kayak gitu ya? Bisa saja karena kan kekebalan dari tubuhnya sendiri itu tidak bisa untuk segera melawan gitu ya. Nah, terutama di fase 3 ini, tadi kan fase tanya pada fase 3 ya. Di fase 3 ini dibilangnya bahwa fase terminalnya infeksi, berarti ya ujungnya di sinilah, ketika di fase 3 inilah di mana seseorang itu virusnya itu sudah banyak di dalam tubuh, dan itu pada kekebalan tubuh kita itu akan memberikan meresponnya itu jadi sangat lemah sekali, sehingga kalau penyakit yang tidak terlalu banyak saja dia mudah terserang, apalagi kalau terpapar di situ tuh contoh ya, ada misalnya tuberkulosis dan sebagainya, itu ada suatu contoh. Mungkin COVID itu pun juga bisa dimasukkan di situ, itu udah langsung orangnya bisa terkena, dan itu bisa berdampak parah untuk orang-orang yang memang dia sudah terpapar dari COVID, terpapar dari HIV dibanding orang yang tidak terpapar. Itu ya, maksudnya ya, paham ya? Oke, baik. Apakah ada yang mau menanyakan lagi atau memberikan tambahan tanggapan? Cukup? Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi saya mau tanya nih kalau begitu. Jadi kalau seseorang yang terpapar oleh HIV gitu ya, yaitu bisa meninggal dunianya atau itu karena apakah karena penyakitnya HIV-nya apa penyakitnya AIDS-nya tadi? Bukan ya, karena penyakit yang lainnya yang akan berdampak atau yang akan terpapar pada seseorang tersebut, begitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah seseorang yang terkena HIV dan kemudian mendapatkan pengobatan tersebut, apakah dia juga bisa menjalani hidupnya dalam jangka yang panjang? Bisa ya teman-teman ya, bisa. Ya karena itu tergantung dari sistem kekebalan tubuhnya, bagaimana dia juga terapi dan bagaimana juga dia menjalani hidupnya dia agar sistem imunnya tetap akan tinggi. Begitu ya, paham tentang HIV dan juga AIDS-nya ya? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasilnya. Saya akan tepuk tangan bagi mereka. Oke, baik, untuk selanjutnya permasalahan yang saya tunjuk ya, itu yang sekarang sedang dibicarakan, yaitu apa teman-teman semua? Apa? Cacar monyet. Bilangnya monyet biasa aja kali ya, cacar monyet gitu ya. Oke, saya akan menunjuk kelompok. Saya mau tunjuk dari dulu. Kelompok mana yang dapat cacar monyet? Oke, saya meminta untuk kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 untuk memaparkan cacar monyet. Silakan. Silakan sorry yang dahulu. Ya, yuk. Silakan diatur waktunya ya, Badrika dan teman-teman ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kita kelompok 3 akan presentasikan mengenai isu-isu terbaru saat ini yang beredar di wilayah Banten dan sekitarnya. Itu adalah cacar monyet. Cacar dari enggak sih, nggak dari monyet juga sih, dari hewan lain sebenarnya bisa sih. Nah, apa itu cacar monyet?
Jadi cacar monyet itu adalah virus yang berasal dari orang ini. Siapa? Monyet. Iya, sorry, binatang ya. Binatang namanya monyet. Dia tuh ngapain sih? Kenapa tiba-tiba kita ngerasa kayak tubuh kita melemah gara-gara cacar monyet ini? Jadi bila kita ke kebun binatang, makanya ada peraturan jangan mendekati hewan yang ada di kebun binatang. Kenapa? Karena virus-virus ini terjadi ketika kita kontak langsung dengan mereka. Dalam arti kontak langsungnya itu ketika mereka mencapai kita atau mereka yang sudah terkena kontaminasi cacar monyet itu kita pegang bulu-bulu mereka, nah itu juga bisa. Ya. Nah, jadi virusnya itu namanya ada orthopoxvirus. Jadi orthopoxvirus ini virus yang dari binatang biasanya. Nah, dia itu skalanya udah kurang lebih dari 400 sampai 1000 nanometer, 10 kali 6. Dan virusnya itu ya seperti ini. Tuh, orthopoxvirus bentuknya oval. Ya, bentuknya oval dan dia juga bisa terkena dari gigitan. Ya, ini beda sih sebenarnya sama rabies. Kalau rabies itu kan kita dibuatnya tidak bisa bergerak ya, kayak nggak paku gitu kan. Apa tuh penyakit yang kena paku. Nah, ini beda. Kalau kita lihat di tubuh kita, di muka kita, di mana gitu, kita bakal lihat ada bintik-bintik. Kalau dibilang jerawat, nggak bukan jerawat juga, tapi ya emang kayak bintik-bintik gitu. Terus yang kedua, kita bakal melemah. Dalam arti imun kita juga melemah. Tapi gejala yang paling kritis itu ketika kita udah memulai demam. Demam itu kalau kita demam ya sekarang itu udah pasti ketahuan kalau kita dapat cacar monyet. Apalagi ada kayak jerawat-jerawat gitu di belakang mulut kita gitu. Itu bukan jerawat, itu bintik-bintik. Oke. Nah, jadi ini adalah gejalanya. Gejala ini mirip dengan penyakit cacar manusia ya. Bedanya itu ini virusnya orthopoxvirus dan menyebabkan kayak bengkak. Biasanya meliputi yang pertama ada demam. Ya, seseorang yang terinfeksi cacar monyet mungkin mengalami peningkatan suhu tubuh. Jadi yang kedua ada batuk dan pilek. Jadi gejala pernapasan seperti batuk dan pilek itu biasanya muncul. Yang ketiga adalah ruam. Munculnya bintik atau bercak merah di kulit. Ruam ini kemudian berkembang menjadi lepuh atau luka. Yang keempat itu ada sakit kepala. Jadi beberapa orang yang terinfeksi cacar monyet ini mungkin akan mengalami sakit kepala atau nyeri pada otot. Yang kelima, lelah. Rasa lelah atau kelemahan umum biasanya terjadi. Jadi ini merupakan gambaran penyakit cacar monyet. Oke, jadi sekarang di sini aku bakal ngejelasin tentang pengobatan jika kita terkena cacar monyet. Jadi yang pertama itu banyak minum air putih, pastinya supaya kita nggak dehidrasi. Terus yang kedua itu kita harus minum obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter supaya mencegah infeksi sekunder di kulit. Jadi infeksi sekunder itu kayak munculnya infeksi baru di kulit yang muncul itu bersamaan sama infeksi yang udah ada sebelumnya. Terus yang ketiga itu minum obat penghilangkan sakit atau painkiller untuk nurunin demam sama ngurangin nyeri. Dan yang terakhir itu gak boleh menggaruk atau memecahkan atau menusuk ruam yang pada kulit yang bintik-bintik tadi, karena dapat meningkatkan resiko infeksi dan bekas luka dan bakal meningkatkan terjadinya penyebaran virus ke orang lain juga, dan virusnya bisa pindah ke bagian tubuh kita yang lain. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pencegahan. Nah sebenarnya kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi apa aja sih pencegahan yang sebenarnya bisa kita lakuin supaya kita terhindar dari virus cacar monyet? Yang pertama adalah menghindari kontak dengan hewan
kontak dengan hewan yang sakit atau yang mati di daerah itu. Lalu hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Kalau emang kita punya peliharaan yang sakit gitu, sebaiknya kita membuang kayak tempat tidurnya dia atau apapun yang pernah bersentuhan dengan hewan itu kita buang supaya nggak ada virus yang menempatinya. Terus pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin beresiko terinfeksi. Nah, perbedaan selanjutnya ini itu salah satu yang paling sederhana, yaitu lakukanlah cuci tangan yang baik dengan benar setelah kontak dengan hewan atau manusia terinfeksi. Nah, cuci tangan di sini itu harus pakai sabun ya, karena ketika kita cuci tangan pakai sabun, bakteri dan virus yang ada di tangan kita itu bisa mati. Selanjutnya menggunakan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien yang terinfeksi. Nah, untuk yang pakai APD ini sebenarnya ini dikhususkan untuk tenaga medis. Jadi tenaga medis itu harus pakai APD kalau dia mau merawat pasien yang terinfeksi. Untuk yang terakhir, memasak daging dengan benar dan matang. Karena ketika daging melalui proses pemasakan atau pematangan itu juga bisa mematikan bakteri-bakteri dan virus yang ada di daging tersebut. Sekian dan terima kasih apakah ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih ya sudah memaparkan tentang cacar monyet yang saat-saat ini sedang banyak dibicarakan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tadi kan dampaknya yang lihat dari kalau yang ditampilkan di gambar tadi dari yang bergambar ya, kayaknya ngeri gitu ya. Nah, tapi itu memang pada kulit ya sebenarnya ya, tidak sambung masuk ke organ dalam. Oke, apa ada kelompok mana nih yang memberikan pertanyaan? Nah, oke, kelompok dari kelompok 5 ya, sip. Nah, sudah dengan langsung antusias pingin nanya ya, silahkan Matea. Boleh tolong balikin dulu ke slide yang ke gejala itu. Yang gejala. Nah, di sini saya mau nanya, apakah cacar monyet itu bisa menginfeksi manusia dari yang tidak terinfeksi menjadi terinfeksi? Terus yang kedua itu apa nama cairan yang bisa menginfeksi manusia? Dan yang terakhir itu kalau misalnya ini berkembang, apa bisa kayak jadi pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir? Oke, wah pertanyaannya bobot banget ya, mikir nih ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Matea. Ya, silakan kelompok 3 untuk memberikan jawabannya. Badrika ya? Saya. Oh iya. Ya. Atau kelompok lain juga, yang lain juga bisa ya nanti ya, memberi tambahan. Yuk. Sebenarnya boleh diulang dulu nggak pertanyaannya? Jadi kita bahas Satu-satu dulu, yuk. Oke. Apa cacar monyet itu bisa menginfeksi manusia yang tadi tidak terinfeksi jadi terinfeksi? Itu bisa jawaban. Bisa, langsung udah bisa. Terus yang kedua. Oh, kenapa alasannya? Kenapa? Terutama kita yang lagi kondisi lemas nih, terus kita bertemu dengan orang yang cacar monyet dari misalnya omongan kita gitu ya, kan kadang-kadang kalau ngomong itu kan suka gitu, warna udah gitu. Nah itu udah. Itu maksudnya? Ya muncrat lah. Muncrat, muncrat gitu. Di dalam saliva atau dari itu ada tadi penyakit tadi. Ada virusnya. Atau virus tadi. Nah, itu bisa. Oke, lalu coba yang kedua. Yang kedua, apa nama cairannya? Nama cairan yang bisa menginfeksi? Ya sebenarnya bukan cairan sih, lebih tepatnya terkontaminasi oleh virus. Cairannya sama udah, tapi dia terkontaminasi oleh virus tadi, atau virus tadi. Sehingga itu menginfeksi kalau kita berkontak langsung dengan orang. Yang ketiga ini, kalau misalnya dia berkembang tuh, ntar bisa jadi kayak pandemi COVID ya? Ya tergantung imunitas kita di Indonesia. Harusnya sih karena kita udah sering mendapatkan vaksinasi dari pemerintah, terus pemerintah sudah biaya perawatan atau kesehatan masyarakat Indonesia, tentu harusnya kita udah kuat gitu. Jadi kita nggak mungkin masuk pandemi gitu kayak lain. Oke.
Dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan tambahan? Nomor 3 ini soalnya nih pertanyaannya agak berat nih. Ada mungkin kelompok lain yang mau memberikan tambahan jawaban menguatkan? Hah? Nanti untuk yang ini yang nomor 3 ini tadi. Ada yang mau memberikan tambahan? Sebenarnya ini bisa berpotensi, maksudnya pertanyaannya bisa berpotensi menjadi pandemi enggak gitu kan ya? Nah sebenarnya gini, pandemi itu apa sih? Pandemi itu adalah Suatu penyakit penyakit yang langsung merebak secara luas dan di berbagai langsung cepat gitu ya. Nah gini teman-teman, jadi kalau memang ini kan kalau terkontak ketularannya kalau terkontak cairannya ya. Berarti kalau dibanding dengan virus COVID, tadi kan bagian dengan COVID ya. Kalau COVID itu berarti dengan pernafasan. Nah kita ngomong, saya maaf ya, saya ngomong gini, ababnya nih keluar ini pun udah masuk mengeluarkan virus kan ya. Nah berarti kalau dibanding dengan COVID pastinya akan lebih ganas COVID dong. Kalau logika kita ya, karena saya di sini dan dia di sana atau dalam suatu ruangan ini pun, ketika saya ngomong, nah ini bisa menyebar. Kalau ini kan langsung kontak dengan cairannya dulu kan ya. Nah bersentuhan. Berarti kalau dibilang langsung apakah bisa memberikan seperti pandemi, belum tentu gitu ya. Karena nggak secepat itu. Nah kemudian tapi apakah bisa cepat, apakah bisa orang-orang terus pada tertular? Ya bisa kalau pada bersinggungan gitu aja kan ya. Nah gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, gimana Griffin? Ya. Nah kan tadi kan katanya kita bisa tertular dari berbagai macam binatang kan. Kenapa dari berbagai macam binatang yang dikeluarkan, kenapa dipanggil cacar monyet? Itu satu. Terus kedua tadi kan berarti kan ada ngomong kayak yang 10 pangkat minimum tuh artinya apa? Aku kurang ngerti. itu nanometer. Apa? Nanometer terus. Nanometer? Masih lebih kecil. Jadi itu di bawahnya milimeter, di bawahnya lagi itu. Ukuran virusnya? Iya, bisa dilihat pakai Microsoft Electron. Nah kalau yang ketiga, apakah virus ini bisa menyebabkan kematian pada orang? Kan kalau virus COVID kan sudah kan banyak kan yang telah meninggal gara-gara virus COVID ini. Sedangkan kalau cacar ini bisa menyebabkan kematian juga nggak? Nah dari segini gitu aja. Oke, terima kasih Griffin. Nanti ada yang coba yang mau menjawab? Kayaknya berarti ada yang mau jawab nih. Oke, ya. Oke. Cepat ya. Lagi atur waktunya ya. Boleh diulang lagi nggak? Kalau nomor satu kan tadi kan yang bisa menularkan penyakit ini kan ada berbagai macam binatang kan, seperti yang kamu ngomong di layar tadi. Kenapa dari semua binatang yang menularkan, kenapa cacar monyet? Kenapa nggak cacar tupai? Tupai ya. Itu kan cacar cacar tikus gitu tapi ya. hasilnya ditemuinya waktu monyet. Gitu kan waktu monyet cacar itu ya ditemukan pertama kali. Kalau ditemuin sama tupai pertama kali baru cacar tupai. Memang ya. Berarti kan memang sudah searching ya, memang ini memang pertamanya dari monyet. Oke, coba pertanyaan nomor 2. Tadi nomor 2 udah dijawab. Sudah. Sekarang nomor berapa? Apa bisa menyebabkan kematian? Tergantung kita mau konsultasi ke dokter itu tergantung skalanya. Ada namanya kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga. Yang paling parah itu biasanya kondisi atau ketergantungan tingkat ketiga. Itu ya. Ada yang mau memberikan tambahan jawaban nggak? Apakah kalau kena cacar monyet itu terus kemudian bisa menyebabkan kematian kayak gitu? Kita lihat dulu ya teman-teman ya, bahwa cacar monyet itu yang diserang pada bagian kulitnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa potensinya dan cacar monyet bisa membuat kanker kulit. Oh, bisa membuat kanker kulit. Jadi mungkin di sini ya, bisa membuatnya penyakit tambahannya ketika dia kan menyerang pada bagian kulitnya dan itu bisa membuat pada kanker kulitnya itu. Sehingga mungkin sudah tidak ada virusnya tetapi ada proses lanjutannya yaitu terjadi penyakit lanjutannya. Begitu ya. Jadi tidak langsung kemudian membuat orang penyakit. Kalau secara logika itu enggak. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan presentasinya. Silakan beri kembali dan berikan tepuk tangan kepada mereka. Baik, kita sudah untuk presentasinya juga sudah. Kita akan memberikan kesimpulan gitu ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan boleh berikan kesimpulannya.
Hazel ya, silakan. Dan dampaknya tapi kita secara spesifik itu belajar tentang HIV AIDS dan contohnya kalau penyakit AIDS itu disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau penyakit kekebalan tubuh itu disebabkan oleh monkeypox yang termasuk dalam kelompok virus. Nah, itu kalau di dalam itu ada 3 fase. Fase yang pertama yang fase ringan seperti kelelahan dan mengalami. Itu fase ketiga yang itu yang sudah terkenal meningitis. Kalau untuk gejalanya itu ada demam, batuk, habis itu muncul kayak gini-gini di tubuh kita dan juga sesak kepala. Dan cara mengobatinya itu kalau misalnya AIDS, kita ada obat ARV yang memperlambat persebaran virus dalam tubuh kita. Dan kalau misalnya itu cacar monyet, kita itu bisa lebih banyak minum air putih dan juga minum antibiotik. Nah, kalau bisa disimpan, kita hari itu belajar tentang AIDS dan juga tentang cacar monyet. Apalagi kan cacar monyet lagi beneran amal banget kan, apalagi masalah Indonesia. Berarti kita tuh harus waspada dan juga mengalami serius dan Oke. Nah, tepuk tangan ya untuk Maisel. Terima kasih. Kemudian apa sih yang bisa saya dapatkan hari ini, pembelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi agak keras. Setelah kita udah tahu apa aja sih apa virus yang menimbulkan penyakit tuh, ada baiknya kita sebagai pencegahan tuh menjaga kesehatan diri sendiri, terus juga menjaga kebersihan lingkungan, sama memperhatikan pola hidup kita. Oke. Nah, jadi banyak hal yang boleh kita terima hari ini. Berarti kalau gitu ada banyak hal yang bisa membuatkan penyakit atau virus. Tapi kita juga tidak boleh takut ya, karena kita harus boleh untuk apa? Tetap menjaga kesehatan dan juga pola makan kita, menjaga kesehatan kita. Oke, baik. Kita akan proses. Silakan dibuka untuk handphonenya. Tadi saya sudah mengerjakan soal-soalnya. Saya mau sekarang saya dapat berapa ya? Ya, oke. Baik. Variola. Cepat ya, untuk segera di
dan kita hari ini sudah dilakukan. Nah, terima kasih ya kelas 10-5 yang dengan baik bisa melakukan, mengeksplorasi dan juga bisa memecahkan dan juga bisa bagaimana penanganannya untuk permasalahan-permasalahan dari penyakit-penyakit. Oke, untuk selanjutnya belajar ya teman-teman ya semua, bahwa di hari Senin kita akan PH penilaian sumatif untuk ciri struktur penanganan virus ini ya. Kemudian jalan-jalan ke kota Paris. Tinggi berbaris, selamat belajar dengan serius ya. Gimana? Nah, nilai terbaik untuk PH virusnya ya, oke? Terima kasih. Silakan kita tutup hari ini pelajarannya dengan berdoa. Silakan Pak Tuhan, terima kasih karena sudah membimbing kami dari awal pelajaran hingga akhir. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami berkat doa kami supaya hari ini jadi membaik. Oke, terima kasih semuanya. Kita hari ini sudah belajar dan goodbye. Bertemu di